Allah Subhanahu wa taala al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adun lil muttaqin. Ya ibadi la khawfun 'alaikum wa la antum tahzanun. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Shadaqallahu azim. Wa qala aidan alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qawmar bawar jahannam yasluna bisal qarar. Halo rahmatullah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini adalah hari di mana Allah telah menganugerahkan kepada bangsa ini nikmat yang besar. Bisa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, yaitu nikmat keamanan dan juga nikmat kemerdekaan. Nikmat kemerdekaan ini sangat besar, maka sebelum kita mulai kajian kita, mari kita baca Al-Fatihah khususnya buat orang tua kita dan umumnya kepada semua para pejuang yang telah berjuang mengorbankan dirinya, hartanya, darahnya dan semuanya demi untuk merdekanya negeri dari penjajahan Belanda pada masa itu. Belanda juga Jepang ya, atau sekutu pada umumnya. Ala hadhihi niyyah wa ila kulli nasal al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak sekalian, pertemanan, persahabatan itu nilainya besar. Nilainya besar. Dengan catatan didasari atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks ini Allah berfirman al-akhillau ay al-hibba yauma idin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Pertemanan, persahabatan pada hari itu, maksud hari kiamat, setengahnya dengan setengahnya adalah menjadi musuh. Menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali pertemanan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa maka penting. Maka dalam Islam itu luar biasa. Jadi dalam konteks yang kita bertetangga ada hakul Islam, ketika kita punya tetangga dia kerabat, maka ada tiga hak: hakul garabah, hakul jiran, hakul Islam. Kalau dia orang Islam saja, maka hakul jiran sama hakul Islam. Kalau dia non Muslim maka ada hakul jiran saja, hak tetangga. Kalau dalam konteksnya bertetangga. Kalau dia kerabat kita maka penuh hak itu ada karena ketiga alasan. Karena ada ikatan kerabat, karena ada ikatan Muslim, karena ada ikatan ketetanggaan. Kalau dia Muslim secara umum, maka hak tetangga sama hak tetangga sama hak Islam. Kalau dia non Muslim maka ada hakul jiran atau hak tetangga saja. Artinya maksudnya yang saya ingin adalah kalau kita saling berbagi, saling memberi dalam konteksnya makanan kah, minuman kah. Iya. Kalau dia tetangga kita itu Islam tidak melarang, itu salah satu keindahan Islam. Salah satu keindahan Islam. Maka di negeri-negeri yang mayoritas Muslim, orang non-Muslim hidupnya tentram, damai. Iya. Bisa di riset tuh, bisa dicari di negeri mana saja. Muslim yang mayoritas pasti non-Muslim di sana tenang, tentram, damai. Tapi sebaliknya, kalau orang-orang yang non-Muslim yang yang minoritas, maka yang terjadi adalah
kebalikannya. Yang terjadi adalah kebalikannya. Bahkan dalam konteks negeri kita sendiri pun, kalau kita datang ke Papua, kita datang ke NTT misalnya, bangun masjid, bangun musola, bangun madrasah, bangun itu nggak semudah kalau kita di Jawa, maaf di Jawa atau kali Sumatera. Iya, nggak mudah. Atau kawan-kawan sekarang yang lagi di mana? Kawan dulu yang sering kesini itu sekarang di mana? Di Timor Leste. Sebelum merdeka atau sebelum pisah, Timor Leste itu masjidnya banyak. Tapi waktu inhilal, waktu dia merdeka ataupun mulai masjid dari Indonesia, maka banyak masjid yang dihancurkan. Sekarang itu ya bangun masjid tidak mudah, tidak mudah gitu. Sebagaimana mudahnya di negeri kita ataupun di Pulau Jawa dan juga Sumatera dan Kalimantan. Hal rahimakumullah. Haqqul jiran. Kemudian kalau al-akhilla, pertemanan, persahabatan yang akan menguntungkan kita dunia juga akhirat kita adalah ketika persahabatannya, persaudaraannya dilandasi dengan takwa. Maka di sini Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, hendaklah kita al-hubbu lillah wal bughdu fillah. Artinya adalah mencintai Allah, membenci juga karena Allah. Man ahabba lillah man ahabba lillah wa abghadha lillah wa mana'a lillah wa ata lillah. Wa istakmal iman. Orang yang mencintai Allah, membenci karena Allah, orang yang memberikan Allah dan juga orang yang menolak tidak karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya, atau sungguh iman adalah sempurna. Jadi kalau cinta karena Allah itu begini. Jadi ketika ada saudara kita melakukan kesalahan, itu nggak dibiarkan. Tidak dibiar. Kalau memang dalam jangkauan kemampuan tidak diingatkan. Diingatkan. Kalau ternyata dia atasan kita atau sesuatu yang kita nggak mungkin menasihati langsung, maka minimal didoakan. Iya, didoakan. Kalau itu bawahan kita, istri, anak, ataupun karyawan kita, kalau memang itu salahnya soreh, jelas dalam konteks Islam, maka ya diingatkan. Itu tandanya mencintai karena Allah. Tandanya membenci karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Misalnya contoh sekarang yang lagi viral apa? Lagi viral apa? Sebenarnya dari dulu sebelumnya, tahun 80-an sudah kita dengar kan. Kalau sering baca Quran. Artinya kan paskibra ini ataupun salah satu hak di negeri ini adalah, atau kebolehan negeri adalah ketika setiap individu atau setiap warga negara menjalankan syariat agama yang memiliki keyakinan masing, dengan dilindungi oleh undang. Tiba-tiba ada isu atau ada komitmen ataupun ada keharusan atau pernyataan yang buatnya BPIP lagi, Badan Pengawal Pancasila, kan lucu, agar paskibranya tidak boleh pakai jilbab dengan alasannya kebinekaan. Kan lucu ya. Justru kalau kita mau pakai ACBNK, ya orang Papua nggak pakai jilbab atau dia non Muslim. Nah, orang NTT tapi wakil dari Aceh, dari Sumatera, dari Jawa atau yang Muslimah, tentu dia harus menggunakan jilbab. Walaupun misalnya konteksnya ketika dia memang dasarnya tidak memang dasarnya dia tidak suka pakai, bukan nggak dimasakan juga. Cuma ketika ada netizen atau banyak pihak yang memberikan protes, maka itu suatu kebaikan. Ya, akhirnya kebijakan itu atau keputusan itu dirubah menjadi dibolehkan. Sebenarnya bukan kita benci, tapi tanda kita
cinta. Kenapa? Yaitu Allah firmankan alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mengganti, yang menukar atau membalas nikmat Allah dan kekufuran? Wa ahallu qaumul arbawa, dan mereka menempatkan kaum mereka dalam negeri kehancuran. Jahannam launa fabisal qarar. Itu ke jahannam. Yang mana mereka akan memasukkan ini seburuk-buruk tempat tinggal, tempat menetap. Ya ada konsekuensi. Kalau kita salah, mestinya kan nikmat kemerdekaan kita syukuri. Kita syukuri kalau ya minimal dengan doa. Dengan mendoakan orang-orang yang sudah berjuang, iya. Yang kedua diisi dengan ketaatan, dengan kebaikan. Seperti itu. Kenapa? Kalau seandainya kita mengisi kemerdekaan ini di negeri ini dengan ketaatan, maka konsekuensinya negeri ini akan tentram, aman, damai, sejahtera, jauh dari bencana. Tapi kebalikannya, kalau diisi dengan kemaksiatan, kemunkaran, Allah itu zahirnya yang menyenangkan, tapi hakikatnya apa? Sama dengan kita menghalalkan ataupun menempatkan atau menyiapkan negeri kita ini atau bangsa kita ini dalam kehancuran dunia maupun akhirat. Kalau nggak minta ampun ya di dunia, di akhirat juga apalagi. Makanya apa? Syukuri dengan mentaati perintah Allah. Syukuri dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa rahimakumullah. Kemudian apa? Jadi orang-orang yang berteman di dunia ini, kalau dasarnya takwa, tidak takwa maka akan jadi musuh. Jika dasarnya takwa maka akan saling membela, saling membantu, saling menolong, saling menyelamatkan. Bapak sekalian, dengan adanya pengajian di satu tempat, di rumah, di masjid, di mushola, di mana saja, maka itu minimal akan menghapuskan 100 majlis lalai. Akan menyebabkan tempat-tempat yang biasa dipakai lalai lah. Kok kita? Iya. Maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu, akan dimaafkan. Seperti itu. Dengan adanya majlis-majlis kebaikan. Maka Islam mengajarkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Maksudnya apa? Ajarkan mereka agama, hidupkan talim di rumah, agar semakin banyak majlis-majlis kebaikan. Majlis-majlis kebaikan. Seperti itu. Ini kalau tiap rumah diadakan talim misalnya, buat istri, buat anak kan. Talim fadhail maksudnya, fadilah amal, yang mendorong untuk semangat amal agar takut dengan untuk melanggar perintah Allah. Maka akan semakin banyak majlis yang apa? Yang Allah maafkan. Kenapa demikian? Yaitu dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladzi amila 'alahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan lautan. Apa sebabnya? Bima kasabat aydinna, disebabkan oleh tangan-tangan manusia berbuat maksiat. Karena banyak orang yang bermaksiat dan dibiarkan, maka konsekuensinya adalah nampak kerusakan di daratan, di lautan. Kadang-kadang Allah Ta'ala turunkan azab
di muka bumi ini kepada sebagian hamba-hambanya atau sebagian bangsa, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah mencicipkan kepada mereka sebagian daripada adab asbab apa yang mereka kerjakan. Maksudnya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allahu Akbar, dengan kesederhanaan zaman itu, zaman Sayyidina Umar bin Khattab anhu, kan belum canggih kayak sekarang kan, telekomunikasi, transportasi sebagainya, hanya kuda dan unta. Lo lagi patroli atau lagi siskamling, lagi melihat keadaan rakyatnya. Tiba-tiba terpandang dengan seorang ibu yang lagi apa? Masak. Tapi di sekelilingnya anak-anak lagi nangis. Anak kecil lagi nangis. Ya, bahasa kitanya, Bu kapan matang tuh rotinya, kalau misalnya roti kan. Tunggu sebentar. Gitu. Tunggu sebentar. Jangan terus ya kalau masak kan, kalau dilihat kan lama-lama kan matang, ini enggak matang-matang. Ternyata si ibu ini lagi masak batu, hanya ingin menghibur agar anaknya tidak nangis maksudnya. Ya batu ya enggak bakal matang ya. Maka setelah Sayyidina Umar mengetahui, langsung dia kembali ke Madinah. Kembali ke kota. Datang ke gudang Baitul Mal, ngambil gandum, ngambil minyak samin, ngambil berbagai macam ya kalau sekarang istilahnya 9 pokok, kalau dulu kan nggak bisa 9 kan, gandum, minyak samin dan sebagainya. Lalu dengan Aslam, hamba sahayanya, dengan ajudannya sekarang, ada ajudan Aslam, kata beliau, angkat karung goni ini ke pundak saya. Atau saya aja. Tidak. Emang nanti yang akan ditanya kamu, yang menanggung beban ini kamu. Saya angkat. Diangkat, kemudian dikasihkan ke ibu itu, kemudian nggak dikasihkan, kemudian dia masakan apa? Masakan roti. Setelah roti itu masak, kemudian anak-anak disuapin, kemudian tertawa-tawa karena sudah kenyang kan. Kata si ibu itu, kamu lebih layak jadi apa? Jadi Amir dibanding Umar, kata si ibu. Si ibu paling nggak kenal ya, wah itu adalah Umar. Sayyidina Umar pun ya diam aja. Sayyidina Umar pun radhiyallahu diam aja, dia nggak apa. Oh saya Umar ya, enggak. Dan dia bilang, ibu nanti ke kota ya. Oh nanti ke kota kamu akan jumpa dengan saya. Sebelum dia juga tanya, nanti di akhirat saya akan tuntut Umar, kata ibu ini. Bagaimana Umar akan tahu? Bagaimana Umar harus tahu? Ya sebagai pemimpin dia harus tahu kondisi rakyatnya. Harus tahu. Sekarang kan kalau ingin tahu kemana? RT ke RW, RW ke lurah ke camat ya. Camat ke mana? Bupati. Apa kepala dinas dulu? Kepala dinas, terus ke bupati ke gubernur ke presiden. Mudah nggak? Dalam hitungan menit kayaknya nyampe itu pakai apa? SMS, pakai WA, pakai YouTube. Iya nggak? Di negeri yang subur makmur ini, ada di NTT orang membedah perutnya karena kelaparan. Ada juga ojol mati kelaparan sementara, para penguasanya ngerayain apa? Ngerayain. Katanya biasa 87 miliar itu, masya Allah. Kalau dibeliin garam sama kerupuk sama beras, cukup nggak?
cukuplah buat rakyat itu. Itulah sebab salahnya. Tapi itu pun bagian daripada kesalahan kita karena jarang mendoakan mereka. Kalau rahmatullah, makanya apa? Jadi di zaman yang masih manual saja, zaman Sayyidina Umar, karena dasarnya dia orang takwa, orang taat, maka bisa mengetahui keadaan rakyatnya yang sedang kesusahan. Tahuan. Padahal dengan kesederhanaan transportasi, informasi, dia akan turun langsung. Sekarang, ya Allah, ya susah. Walhamdulillah. Selesai akhirnya maka saya ingin sedikit menyampaikan tentang ada sebuah kisah nih, pentingnya kita ini bersahabat dengan orang-orang takwa. Jadi dulu ini dalam hadis dijelaskan pada hari terjadi kiamat Allah akan perintahkan menghadirkan di hadapannya dua orang. Saya langsung terjemahkan. Idza kana yaumul qiyamah, idza kana yaumul qiyamah ya'muru tawarakata ay yahdura baina yaday rajulan mu'minan ahduma ya'asib al-akhir mati. Jadi nanti akan dihadirkan di hadapan Allah dua orang. Dua orang ini beriman, dua dia orang beriman. Cuman salah satunya dia sering maksiat di belakangnya maksudnya. Wal akhar mati, sementara yang satu orang taat. Wa qad mata aliman, cuman alhamdulillahnya kedua-duanya mati dalam keadaan iman, yang satu mati dalam keadaan iman cuman belum taubat. Kemudian maka Allah menyuruh kepada malaikat Ridwan untuk membawa laki-laki yang tadi ke surga dan agar dimuliakan. Bayaqul ana kuntu anhu radiyan, sampaikan juga aku ridha kepada dia. Dan Allah memberikan nama malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, aidhabu biladika na'asin ilnar. Maka malaikat Zabaniyah Allah perintahkan agar membawa orang yang maksiat ini ke dalam neraka. Wa yu'adzibunahu 'adaban syadidan, dan hendaklah malaikat tersebut, Zabaniyah tersebut menyiksa dengan sangat keras. Wa yaqul innahu kana syaribul khamr, karena dia suka minum khamr, suka minum arak, khamr. Wa yadhhabu dhahikan masruran nahwal jannah. Maka orang yang taat ini pergi atau berjalan dengan keadaan tertawa gembira menuju surga. Wa idza qariba min al-jannah yasmunida ahum min wara'i yaqul. Maka ketika dia sudah dekat dari surga, maka dia mendengar seruan dari belakangnya yang berkata, "Bila ya sahabi, wa ya habibi, irhamni washfa'ni." Demi Allah, wahai sahabatku, wahai kekasihku, kawanku, kasihanilah saya dan tolonglah saya. Bila sami'al muti lakin nida yaqifu bi mawdihi, maka ketika orang yang taat itu yang sudah menuju surga mendengar seruan itu tersebut, yaqifu bi mawdihi, maka dia berdiri di tempatnya dan enggak masuk surga, wal khulujan, dan enggak mau masuk surga dulu. Yaqul lahu ridwan, maka malaikat itu berkata kepadanya, udkhulil jannah, masuk kamu dalam surga. Washkurillah, dan bersyukur kepada Allah. Alama najauta minan nar, karena engkau telah Allah selamat dari neraka. Yaqul, kata orang itu, la adkhulul jannah fada idhab bi ilan nar. Bahasa Betawinya aneh, enggak mau ke surga dulu. Ya. Bawa saya ke arah neraka. Kata orang itu. Wa yaqulu Ridwan, maka Ridwan berkata, kaifa ad'u bika ilan nar wa qad amarani Allah Ta'ala an udkhila jannah, bagaimana sebab engkau ke neraka sementara Allah perintahkan padaku untuk memasukkan engkau ke dalam surga. Wa ukhdibak, dan juga Allah perintahkan kepada saya untuk melayanimu, berkhidmat kepadamu. Wa yaqulu rajul Anala khidmatak, saya enggak mau pelayananmu. Wal jannah,
surga pun belum mau, bukan tidak mau, belum mau juga. Kenapa? Wa yunadi mudan ya ridwan ana alamu bima fi sirri abdi wa yasal anta talma fi dhamiri wa qul ridwan lima lam dakhul jannah wa taradu bin nar. Maka ada yang menyeru, ada suara yang menyeru, wahai Ridwan, saya mengetahui dengan apa yang di rahasia atau apa yang ada dalam hati hambaku tersebut. Cuman tanya, kenapa apa namanya? Kenapa engkau tahu? Walakin salahu anta ta'lamu fil dhamiri. Apakah tanya, kamu tahu enggak apa yang dalam hati-hati dia? Wa yaqulu Ridwan. Itu berkata kepadanya, kenapa kamu belum masuk surga dan lebih pengen ke neraka? Yaqul li ana asil ladhi dhahaba ila kana ya'rifu fi dunya fanada wa atani ilayya wa talaba min syafa'ah. Karena orang teman saya yang suka maksiat mati sebelum tobat, kemudian dia akan dibawa ke neraka. Dan dia kenal dengan saya di waktu di dunia. Kemudian dia memanggil saya, minta tolong saya agar diberikan syafaat. Walagdi an ukhrijahu minan nar. Sebenarnya saya enggak mampu untuk mengeluarkan dari neraka. Wa dakhala jannah, masuk ke dalam surga. Falam yabqa li illa adab ila nar. Kecuali kalau saya milih ke neraka dulu kan enggak apa-apa gitu kan. Kalau saya harus mengambil dia neraka, saya nggak ada kemampuan di luar kemampuan saya itu. Maka apa? Kemudian Pak aku numahum fil adab, maka saya bersama dia ada di siksaan. Wa yunadi munan min qibil rahman ya abdi anta bi dha'fika lam tarda an yadhhab ilailan nar la'anna laka bid dunya ra'yatan qalilah wa kana yaribuka wa sahibuka ayyaman qalilah. Fakih fardu an nabi qul abdi annar wa qad kana yarbu fi jami' umrihi. Engkau baru kenal sebentar saja, bersahabat dengan dia, enggak mau dia masuk neraka. Bagaimana dengan saya yang saya kenal seumur hidup dia? Iya. Saya pun sebenarnya enggak mau dia masuk neraka. Enggak mau masuk dalam neraka. Kalaupun toh saya masuk dia ke neraka, itu bentuk keadilan saya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendengar sebelum taubat. Kemudian Allahu akbar, fadhhab ila jannah wa qad afadu anhu wa hudulak. Pergilah engkau ke surga dan aku telah memberikan dia kepadamu, maksudnya kawannya tersebut, dan masuklah engkau ke dalam surga bersama-sama. Maksudnya ya artinya sebenarnya orang ini dua-duanya orang beriman. Dua-duanya orang ya secara sedar umum orang sholat, puasa, zakat, haji. Cuman apa? Ada cumannya apa? Syaribal khamar. Dia itu ya bukan mungkin ada kebiasaan meminum arak. Karena ada dua penyakit yang agak susah. Bukan agak susah, maksudnya ada Cina datang ke rumah dulu, mu'alaf. Bilang bahwa Ustaz, sebenarnya banyak Cina pengen masuk Islam, cuman Cina itu susah menikah dua perkara. Apa itu? 3 sebetulnya. Mabok, judi, sama jin. Itu yang paling berat, dia bilang 2 itu, mabok sama judi. Itu yang susah kan ya. Banyak sih kawan-kawan pengen masuk, cuman dia nggak bisa ninggalin apa? Ninggalin itu. Jadi kan itu masuk bentuk penyakit lah gitu. Wah sekalian, jadi orang ini sebenarnya sholat, cuman dia suka minum khamr. Artinya aturannya orang yang minum khamr dan meninggal sebelum tobat harus neraka dulu, karena dia belum tobat. Tapi karena dia punya kawan yang baik, kawan yang soleh, luar dalam, dan meninggal sebelum tobat, dan sebelum meninggal dia tobat dulu, maka apa? Maka yang satu suruh surga, yang satu suruh ke neraka. Tuh, tapi karena mereka dia pernah bersahabat ketika di dunia ini, maka yang taat ini tidak mau masuk surga sendirian. Jadi artinya ketika kita punya sahabat orang yang taat, orang yang soleh,
bukan hanya di dunia menguntungkan, bahkan di akhirat pun menguntungkan. Artinya bisa memberikan syafaat begitu. Bisa memberikan syafaat. Bahkan Nabi SAW aktsiru minal ma'arif fa inna likulli syafaat. Ada perbanyak dari kenalan-kenalan yang baik, kenalan orang yang soleh. Karena masing-masing setiap individu orang yang beriman bisa memberikan syafaat. Saya sedikit bahas tentang syafaat ya. Sedikit bahas tentang syafaat. Ada syafaat uzma, syafaat kubro, ada syafaat besar. Karena itu yang mendapatkan manfaat semua orang. Itulah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nabi-nabi yang lain, semua nabi-nabi nggak bisa. Iya, orang semua bukan orang semua kita pun datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semua katakan nafsi. Saya nggak bisa. Kemudian begitu semua manusia sebayangkan sekian miliar manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat kumpul di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian apa? Minta syafaat. Nabi nggak baca bicara, nggak banyak, langsung fakharla ana laha ana. Oh ini bagian saya. Fakharla saja. Maka Nabi langsung sujud. Kemudian apa? Kata Allah, ya Muhammad irfa ra'sak tasfa tusaffa wasal tu'ta. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta kamu akan diberi syafaat. Maka setelah itu barulah diberikan keputusan kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mulai ada hisab, ada seterusnya, ada proses. Kemudian barulah ya nabi-nabi yang lain, kemudian para kekasih-kekasih Allah, para ulama dan seterusnya, termasuk yang kasus yang tadi itu. Ada sebagian orang yang tidak mengakui adanya syafaat ini. Tidak mengakui adanya syafaat enggak ada, kan syafaat itu enggak ada. Ada sebagian ya mengingkari syafaat, mengingkari tawasul, istighatsah. Iya. Pokoknya kalau ibadah itu harus persis kayak Nabi, ya kayak Nabi Muhammad itu persis. Enggak boleh dikurang, enggak boleh lebih. Jadi yang repot enggak? Repot kita. Repot. Kalau enggak sesuai dengan sunnah Nabi, itu disebutnya dengan bid'ah. Padahal ya contoh gini misalkan, contoh. Kalau sholat subuh hari Jumat sunnahnya baca surat apa kalau Nabi? As-sajdah sama apa? Sama surat Al-Insan atau Ad-Dahr. Terus kalau misalnya kita sholat nggak pakai as-sajdah sama Al-Insan, kan nggak beda dengan Nabi. Nabi kan selalu pakai itu. Kalau subuh pagi, Jumat pagi mau. Bidah nggak? Gitu. Kalau ulama-ulama dulu begini, dalam sholat itu ada syarat, ada rukun, ada sunnah. Iya, sunnah pun dibagi, rukun pun ada rukun qauli, ada rukun fa'li, ada rukun galbi. Sunnah pun ada sunnah hayat, iya. Ada sunnah ab'ad, begitu. Ada klasifikasi. Ada lagi makruhat atau hal yang dimakan dalam sholat. Termasuk juga ada lagi yang namanya yang membatalkan sholat. Seperti itu. Oh, ada syaratnya, ada rukunnya, iya. Ada sunnahnya. Kemudian ada juga yang membatalkan sholat, ada yang dimakan dalam sholat, begitu. Ya sunnahnya ketika sholat Al-Fatihah rukun nih. Iya, berdiri, niat, iya. Kemudian Al-Fatihah. Baca surat gimana? Sunnah. Terus sunnah. Terus sunnahnya gimana?
Ya minimal 3 ayat dah ya enggak. Tapi bahkan yang mengatakan awail surah Alif Lam Mim Allahu Akbar juga boleh. Qaf boleh. Iya. Alif Lam juga boleh. Kan 1 ayat, minimal satu ayat. Sunnahnya gimana? Ya sunnahnya apa yang Nabi baca ketika sholat tersebut maka dia baca. Nah, contoh itu sholat subuh baca as-sadah sama al-insan. Al-isya malam Jumat baca Jumat sama al-munafiqun. Kalau hari Jumat sholat Jumatnya kalau bisa al-munafiqun sama al-jum'ah. Al-jum'ah pertama, al-jum'ah yang kedua. Kalau dia bisa baca al-ala sama al-ghasyiyah. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, surat Qaf sama al-qamar. Kalau nggak bisa apa? Al-ala sama al-ghasyiyah. Begitu. Ada sholat sunnah qobliyah subuh. Nabi sabdakan ada 2 hadis sebetulnya. Orang yang baca surat disunnahkan bacanya surat al-insyirah sama al-fil. Ada yang mengatakan al-kafirun sama al-ikhlas. Iya, gimana? Bagusnya, kadang-kadang gimana? Kalau memang waktunya lapang, dua-duanya baca. Al-insyirah baca pertama sama al-kafirun, keduanya al-fil sama al-ikhlas. Ada hadis Nabi sabdakan, barang siapa yang membaca surah insyirah sama al-fil ketika sholat sunnah qobliyah subuh, maka dia akan diselamatkan daripada penyakit bawasir. Bahkan ada hadis yang mengatakan barang siapa barang siapa yang baca surat al-insyirah sama al-fil ketika sholat sunnah qobliyah subuh salima minal halam, maka dia akan selamat dari berbagai macam penyakit. Ya ada sholat-sholat tertentu yang memang sunnahnya membaca surat-surat tertentu. Surat-surat tertentu. Saya kembali. Gimana sekalian? Jadi apa? Jadi syafaatnya seperti itu. Termasuk nanti para penghafal Quran akan bisa, termasuk orang alim juga akan bisa syafaat. Termasuk anak juga akan bisa kepada orang tuanya. Kalau dia anak soleh hafal Quran atau alim, maka dia pun akan berusaha kepada, kalau hafiz 10, kalau alim 70. Kalau rahmatullah, maka untuk itu insyaallah kembali hendaklah kita memperbanyak kenalan orang-orang sholat dengan harapan fa inna likulli mu'minin syafa'atan. Maka masing-masing setiap orang beriman dia ada harapan bisa nolong kita di akhirat. Jadi walaupun sebentar pertemuan kita karena ada satu lain hal misalnya, maka insyaallah bukan hanya di dunia bahkan di akhirat. Insya semoga Allah mendengar insyaallah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.